Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang menceritakan tentang seorang pria miskin yang terpaksa harus melakukan tindakan kriminal. Tindakan tersebut pun harus ia lakukan saking ia yang sangat suka bermain piano. Namun ia tidak punya piano di rumahnya. Maka dari itu ia nekat menyelinap masuk ke rumah orang lain hanya demi bermain piano. Sehingga tindakan inilah yang akan membuat ia terpaksa melakukan tindakan kriminal yang sama sekali ia tidak inginkan. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Stain 2022. 백나무 열매도 달게 익었습니다. Di awal cerita terdengar alunan suara piano yang diiringi gumaman dari suara seorang pria yang tampaknya sedang menikmati alunan musik itu. Namun jenis musik yang ia nikmati tidak sejalan dengan keadaannya, di mana dia hanya berada di keluarga yang tidak mampu dan hanya bisa membayangkan dirinya yang bermain dengan gambar tuts piano yang ada di tempat tidurnya. Pria ini bernama Gong Ji-hyun. 몰라, 안 나와. Hari pun berganti, terlihat dia yang sedang berlatih piano di sebuah tempat latihan universitasnya. Namun di luar ruangan itu terlihat seorang wanita yang tampak sedang berteleponan menggerutu karena Ji-hyun yang terlalu lama menggunakan ruangan itu. Dari mimik wajahnya, ia terlihat sangat tidak suka melihat Ji-hyun berada di sana. Maka dari itu, ia pun langsung memperingatkan Ji-hyun bahwa ia juga ingin menggunakan tempat itu. 다음 타임 제가 예약했는데. Padahal sebenarnya Ji-hyun masih memiliki waktu 5 menit lagi untuk menggunakan tempat itu. Akan tetapi mungkin karena ia yang sadar diri dan tidak mau menyusahkan orang lain, ia pun lebih memilih menyelesaikan latihannya saat itu juga. Saat ini Ji-hyun sedang menunjukkan bakatnya kepada dosennya, di mana dia ingin mendaftar untuk belajar di luar negeri dengan bakat yang ia miliki. Maka dari itu, ia membutuhkan surat rekomendasi dari si dosen ini. Namun respon dosennya tampak acuh tak acuh dan meremehkannya, serta mengatakan, "Emangnya kau sudah pantas? Kau sudah hebat?" Walau Ji-hyun sudah mengatakan ia akan berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi si dosen langsung mematahkan ekspektasinya dengan mengatakan kerja kerasmu tidak sebanding dengan orang lain yang membayar les private mahal untuk bermain piano. Lalu karena kau latihan sambil bekerja paruh waktu terus membuatmu merasa pantas. Kau tahu ini bukanlah sedekah, kemiskinan bukanlah bakat. Ngerti? 자신감인 건가? 이거는 무상지원 같은 게 아니야. 가난이 재능도 아니잖아? 그치? Namun untuk formalitas saja, si dosen masih memberinya kesempatan untuk membuktikan dia layak atau tidak. 하겠습니다. Setelah itu Ji-hyun pun langsung memilih untuk pulang. Namun saat ini juga ada seorang pria yang tampaknya cukup akrab dengannya mengajak ia untuk ikut berpesta penutupan akhir semester mereka. Namun Ji-hyun langsung menolak ajakan itu karena ia yang sudah memiliki janji dengan orang lain. 그래, 너도. 들어가세요. 오빠가 왜 챙겨? 가자. Setelah mentraktir semua teman-temannya, pria ini pun sudah terlihat mabuk berat dan memberi uang pada teman-temannya yang tampak seperti penjilat itu semua untuk melanjutkan party mereka. Sementara ia ingin segera pulang dan akan diantar oleh sopir pengganti yang ternyata sopir itu adalah 사장님 다 도착했습니다. Ternyata sopir panggilan itu adalah Ji-hyun, dan dalam setengah mabuknya, pria ini memuji Ji-hyun yang berbeda dengan orang lain yang menempel dengannya demi mendapatkan uang. Namun Ji-hyun yang tidak ingin mendengar pujian itu langsung mengalihkan pembicaraan mereka.
출동이요? 일어나봐, 어? Melihat pria itu yang sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Ji-Hoon pun terpaksa mengantarnya sampai ke dalam apartemennya yang terlihat begitu mewah. Namun pada saat itu juga, Ji-Hoon terpukau melihat seonggok piano yang terlihat begitu indah sehingga membuat dia terdiam sesaat menatap piano itu dengan rasa kagumnya. 지훈이요? 대리. Pria itu pun tersadar kembali dan kembali berusaha mengajak Ji-Hoon untuk minum dan mabok-mabokan. Akan tetapi, Ji-Hoon tetap menolaknya. Mendapat penolakan itu, ia pun memberi Ji-Hoon uang yang cukup banyak dan berharap Ji-Hoon menurutinya. Akan tetapi, Ji-Hoon tetap pada pendiriannya dan mengembalikan uang itu serta mengambil bayarannya yang secukupnya. 나 무시하냐? Mendapat penolakan itu lagi membuat pria ini emosi karena mungkin ia yang biasa mendapatkan apa yang ia inginkan. 지금 나 쳤어 지금! Keesokan paginya, Ji-Hoon pun harus terbangun dengan alarm neneknya yang sedang marah-marah protes karena ia merasa ibu mereka memberi ia makanan yang tidak layak demi berhemat. 공지훈 생활비는 Mana di sini Ji-Hoon juga diharuskan bekerja untuk menambah pemasukan keluarganya. Pada saat ia bekerja, ia pun menghubungi temannya itu karena ternyata dompetnya telah tertinggal di apartemen pria itu. Namun ternyata si pria itu sudah berada di Seoul. Dengan demikian, ia yang percaya pada Ji-Hoon menyuruhnya untuk mengambil sendiri ke apartemennya karena ia yang sudah tahu juga sandi apartemen itu. 딴 거 훔쳐갈 거 아니죠? 농담. 개강 때 봐요. Setelah mendapatkan dompetnya, ia pun ingin langsung keluar. Namun seakan-akan piano itu merayunya agar memainkannya. Walau ragu dan penuh dengan ketakutan, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menyentuh dan memainkan piano itu. Yang awalnya ia hanya ingin mencoba-coba saja, namun karena terlalu mencintai piano, akhirnya ia kebablasan sampai tidak sadar mentari sudah terbenam diikuti dengan lantunan nada yang ia mainkan seharian penuh. Setelah bermain seharian penuh, ia pun rebahan sejenak sambil menatap piano itu yang tak pernah dijamah oleh tuannya itu. Dan seakan-akan berharap andai saja piano itu menjadi miliknya seutuhnya. Pasti saja ia akan sangat menyayangi piano itu. Sampai-sampai saking lelahnya, ia tertidur di sana sampai hari pun sudah berganti. Saat di rumah dengan nada songongnya, adiknya pun meminta uang padanya tanpa ada rasa hormat. Namun Ji-Hoon tetap memberinya dan menasehati adiknya itu, yang tentu saja ia tidak akan mendengarkan Ji-Hoon. Saat ingin tidur, ia seperti biasa akan berlatih mendengarkan alunan suara piano menggunakan earphone dan dengan gambar touch piano itu. Namun di titik ini, ia teringat sensasi saat ia memainkan piano milik temannya itu dengan bebas dan sesuka hatinya. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali ke apartemen itu. Dengan penuh keraguan, ia mengingat kembali tujuannya yang ingin belajar di luar negeri. Maka dari itu, ia sangat membutuhkan piano itu untuk berlatih lebih banyak lagi sampai ia pantas di mata si dosen. Sehingga ia memberanikan dirinya untuk masuk dan bermain lagi di sana.
Bahkan kali ini ia lebih berani lagi. Ia mengitari apartemen itu dan menggunakan makanan serta barang milik pria itu. Bahkan ia juga tidur di tempat tidur pria itu. Hari-hari yang ia jalani pun seakan-akan kali ini ia menjadi pemilik apartemen itu. Namun setelah seharian menikmati seluruh fasilitas itu, yang terjadi adalah 멀쩡이었네. ternyata itu adalah wanita sebelumnya. Ia bernama Jo Ji-young. Ia pun terlihat sangat kesal karena merasa dicampakkan oleh pria sebelumnya. Sialnya, ia mendengar Ji-hoon yang sedang bermain piano di dalam dan mengira itu adalah pria itu. Ia pun memutuskan untuk menelponnya. Mengetahui itu, maka yang dilakukan Ji-hoon adalah 뭐야? 연준이는 서울 갔어. 나는 저번에 대리운전 Ji-hoon pun 기억나지? berusaha menjelaskan semuanya. Namun karena masih berada dalam emosi yang membara terhadap pria itu, ia tidak terlalu peduli dengan alasan mengapa Ji-hoon berada di sana. Dan setelah ia tahu bahwa pria itu ternyata berada di Seoul, ia memutuskan untuk minum-minum di sana. Dan mau tidak mau, Ji-hoon pun harus menemaninya pada malam itu. Ia pun meluapkan semua emosinya dan menceritakan betapa kesalnya ia terhadap pria itu yang telah mencampakkannya, seakan-akan membuat ia sebagai wanita yang sangat terobsesi padanya. Sementara Ji-hoon hanya bisa terdiam mendengarkan curhatan 내가 Ji-young. 겁나 집착해서 지각 같다고. 아, 진짜 쪽팔리다. Sampai larut malam tiba, Ji-young terlihat cukup mabuk, sehingga membuat ia cukup chill untuk membuka diri serta percakapan dengan Ji-hoon yang tetap terjaga agar ia tetap sadar. 여친 있어요? 아니 없어. 오빠가 왜 못 만나? 만나. 그냥 다 만나. 그딴 양아치 새끼가 뭐가 좋다고. Pendapat senderan itu membuat jantung Ji-hoon sontak berdegup kencang merasakan kenyamanan itu, dan ditambah lagi dalam mabuknya si wanita itu berkata bahwa ia berharap dapat bertemu pria seperti Ji-hoon. 많이 먹었다. Namun tidak lama kemudian ia pun merasa mual sehingga Ji-hoon harus menuntunnya ke toilet. Saat itu juga ia masih punya kesadaran melihat ada sikat gigi yang terlihat basah dan seperti baru saja digunakan, di mana sementara pria itu sudah berada di Seoul selama beberapa hari. 이거 뭐야? Ia pun langsung menanyakan hal itu kepada Ji-hoon. Namun sudah pasti dengan gugup Ji-hoon meyakinkan bahwa sikat gigi itu sebenarnya kering. Mungkin saja alasan itu masih masuk akal bagi Ji-young. Akan tetapi satu hal yang tidak bisa ia terima, yaitu bahwa pria itu tidak akan pernah menggunakan sikat gigi murahan seperti itu. Sehingga ia pun mencurigai Ji-hoon. 이거 오빠 거야? 어? 이게 얼마짜린 줄이나 알아? 어떻게 오빠가 이런 걸 사? Melihat baju yang Ji-hoon kenakan adalah baju yang berharga cukup mahal, ia yakin bahwa baju itu adalah milik pria itu. Sehingga ia pun teringat kembali mengapa alasan Ji-hoon berada di sana. Walau sudah menjelaskan lagi, Ji-young tetap dalam kecurigaannya. Walau Ji-hoon sudah mengatakan bahwa sebenarnya pria itu tahu dia berada di sana. Akan tetapi, Ji-young memutuskan untuk menelpon dan bertanya langsung tentang semua ini. Mengetahui itu, Ji-hoon pun berusaha mencegahnya dan memohon kepada Ji-young. Akan tetapi yang terjadi adalah 소름. 잠깐만. 너는 바로 신고야. 깜빵 간다고. 안 돼. 어딜 잡아? 시영 제발. 이게 미쳤나? 했겠어? 네가 자꾸 신고한다 그러니까. ternyata Ji-hoon terpaksa menyekapnya karena Ji-young yang terus mengancam akan melaporkannya. Sehingga ia pun tidak punya pilihan lain sampai Ji-young bisa tenang dan mendengarkan penjelasannya. 들어주는 거야. 어? 미친 새끼야, 너 이거 안 풀어? 너 내가 왜 풀어?
Hampir saja tindakan Ji-young itu membuat dia bertindak kasar kepada Ji-young. Namun untung saja ia masih bisa mengendalikan emosinya dan menenangkan Ji-young yang sudah ketakutan melihatnya. Ia pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak punya niatan buruk. Akan tetapi, Ji-young tetap memandang dia sebagai seorang psiko yang masuk ke dalam rumah orang tanpa izin dan mengancam akan melaporkan semua tindakan Ji-hoon dan akan melaporkan juga atas pemukulan dan penyekapan terhadap dirinya. Namun Ji-hoon tetap menjelaskan niatannya yang hanya ingin memainkan piano itu saja dan hanya menggunakan baju yang ia kenakan itu juga. 가려고 했는데 근데 피아노가 있어서. 그래 이거는 좀 있긴 했는데 어차피 빨면 Ternyata Ji-hoon mendapat panggilan dari tempat kerjanya sehingga ia harus meninggalkan Ji-young di sana untuk sementara waktu karena ia belum bisa melepaskan Ji-young yang mungkin saja akan melaporkannya nanti. 절대 안 돼. 다녀와서 다시 얘기해보자, 알았지? Hari-hari indah yang sebelumnya ia rasakan pun sekejap hilang begitu saja, sehingga membuat dia tidak bersemangat lagi dalam bekerja, yang membuat ia kepikiran akan masalah itu semua. Dan setelah pulang kerja, ia pun ragu untuk melanjutkan masalah ini. Di lain sisi, ia ingin kabur dari masalah ini. Namun ia pun memutuskan menelpon pria itu untuk mengetahui kapan ia akan kembali. Sial begitu sial, ternyata pria itu sudah berada dalam perjalanan pulangnya. Maka dari itu, ia pun memutuskan kembali ke apartemen itu. Setelah sampai di sana, ia pun melihat Ji-young yang telah mengompol karena telah menunggu seharian penuh dengan tangan dan kaki yang terikat. Namun tanpa rasa jijik, ia pun menyeka sendiri ompol Ji-young. Sehingga ketika Ji-young sadar, ia pun kaget bercampur malu menyaksikan hal itu. 괜찮아, 너도 사람인데. 마실래? 더 줄게. 잠깐만. Setelah itu, ia pun memberi Ji-young minum, yang terlihat begitu kehausan karena seharian penuh tanpa mengkonsumsi apapun. Pada saat ini juga, Ji-young memohon agar Ji-hoon melepaskannya, yang mana terlihat ia sangat tulus dan putus asa meyakinkan Ji-hoon bahwa ia tidak akan melaporkannya, serta menganggap semua kejadian ini tidak pernah terjadi di antara mereka berdua. 나는 네가 나가서 신고하는 순간 내 인생 끝이잖아. 어? 아니야, 오빠가 뭘 훔친 것도 아니고 잘못한 거 없더라고. 진짜? 다 없었던 걸로 할게. 나 엄마가 기다려. 실종 신고했을지도 몰라. 그럼 금방 찾을 거고. 거짓말. Namun ternyata Ji-hoon pun tahu bahwa dia telah berbohong. Karena walau Ji-hoon adalah seorang yang penyendiri, dia juga bisa mendengar tentang kisah Ji-young di kalangan mereka. Yang ternyata Ji-young tinggal sendirian tanpa sosok ibu. Sehingga hal itu pun membuat Ji-hoon kecewa dan yakin jika Ji-young akan melaporkannya nanti kalau dia dibebaskan. 안 한다고. 오빠 원래 이런 사람 Melihat 아니잖아. Ji-hoon yang mengetahui kebohongannya, ia pun jadi takut terhadap Ji-hoon dan mencoba meyakinkan Ji-hoon bahwa ini bukanlah sifatnya, bahwa Ji-hoon adalah orang yang baik dan tidak akan membuat ia celaka. Namun pada kesempatan ini, membuat Ji-hoon meluapkan semua emosinya yang ia pendam selama ini kepada Ji-young, yang ternyata ia tahu bahwa selama ini Ji-hoon merasa jijik kepadanya, karena setelah ia berlatih piano, Ji-young selalu mengelap tuts piano itu seakan-akan piano itu telah kotor sehabis digunakan oleh Ji-hoon. 틀딱 개아싸 그냥 맘마다 사킬 사이다 조용히 떠나게 두지. 이게 도대체 뭐야? Namun Ji-hoon bukanlah seorang psiko, sehingga ia meyakinkan Ji-young lagi bahwa ia sama sekali tidak punya niatan buruk, kecuali hanya ingin memainkan piano itu. 보내줘. 한마디면 되겠지만 난 아니야. 이 지옥에서 벗어날 수 있는 방법은 Karena ia tahu juga bahwa pria yang bernama Yeonjun itu tidak pernah memainkan piano yang hanya dijadikan sebagai dekorasi ruangan itu saja. Dan dengan demikian, ia hanya ingin berlatih menggunakan piano itu agar bisa belajar di luar negeri. 어디서 해?
그래서 조율도 안 된 싸구려로 난 그렇게 버텼다고. 이게 뭐 자랑이라고 여기까지 기어서 내 인생을 조지냐고. 미친 새끼야. Ji-young pun tertawa lepas dengan putus asa menyaksikan situasi yang semakin buruk ini. Dan dia pun melampiaskan semuanya dengan bermain piano. Dan berharap ketika ia menoleh ke belakang, semua ini hanyalah mimpi belaka. Namun faktanya, semua ini benar-benar terjadi. 이 모든 게 꿈인 거야. Pada saat malam hari, Ji-young berusaha melakukan sesuatu yang tampaknya ia akan berhasil tanpa sepengetahuan Ji-hon. Namun, yang terjadi adalah 나 죽일 거야? 무슨 소리야? 내가 kali 널왜 ini 죽여? Ji-young benar-benar takut melihat Ji-hon, di mana dia mengira bahwa ia akan dibunuh. Mendengar itu sudah pasti Ji-hon menyangkalnya, karena memang dia bukanlah orang jahat yang akan bertindak sejauh itu. Dia pun menjelaskan mengapa ia masih menahan Ji-young di sana. Itu karena ia yang masih butuh waktu agar Ji-young benar-benar memahaminya dan percaya dengannya. Maka setelah semua itu terjadi, maka mereka bisa keluar dari sana dengan tenang. TV 보고 있어. 빨리 올게. 알았지? Dan setelah itu kali ini Ji-hon izin pergi untuk bekerja. Dan sekali lagi ia pun harus meninggalkan Ji-young di sana sendirian. Setelah selesai bekerja, Ji-hon pun dipanggil neneknya agar makan bersama di rumah. Yang mana neneknya menyadari bahwa Ji-hon tidak pulang dalam beberapa hari ini. Dan Ji-hon pun beralasan bahwa ia menginap di rumah temannya. 걱정 마세요. 돈 주고 가. Entah apa yang salah dalam keluarga ini, sehingga ibunya tak pernah memperlakukannya dengan baik, di mana dia hanya mengharapkan uang setoran Ji-hon untuk menunjang kehidupan keluarga ini. Namun kali ini Ji-hon pun sudah tidak punya uang sama sekali, namun ibunya tetap memaksanya karena mereka butuh uang untuk menyelesaikan masalah adiknya, yang jika tidak dibayar maka ia akan dipenjara. Akan tetapi kali ini Ji-hon benar-benar tidak peduli lagi, dan ia ingin melepaskan semua beban ini, walau adiknya beresiko harus dipenjara. Ia benar-benar tidak peduli dengan hal itu, sehingga mendengar itu membuat ia pun harus bertengkar dengan adiknya yang menantangnya, sehingga yang terjadi adalah 안 비키면 많이 힘들었겠다, 그지? 해보라니까? saat Ji-hon ingin benar-benar memberi adik songongnya ini pelajaran, ia pun menunjukkan bekas luka yang disebabkan oleh Ji-hon di masa lalu, sehingga ia merasa luka itu menghancurkan hidupnya, dan dengan demikian ia pun merasa pantas memperlakukan Ji-hon dengan semena-mena. 만들어 오라고. Seperti biasa, Ji-hon pun melampiaskan emosinya pada piano. 틀리네 쪽팔리. 얼굴 왜 그래? Menyadari ada sesuatu yang telah terjadi, dengan rasa peduli Ji-young menanyakan apa yang telah terjadi dengan luka di wajah Ji-hon. 미안. Namun Ji-hon tidak menjawabnya, dan tiba-tiba dia meminta maaf pada Ji-young karena telah memukulnya tadi. 저기 하나만 해도 돼? Ternyata Ji-young ingin keramas, sehingga dengan lihainya layaknya seperti seorang pelayan di salon kecantikan, Ji-hon membantu Ji-young keramas, yang ternyata ia dulu pernah merawat ibunya yang telah lama sakit-sakitan di rumah sakit. 괜찮으셔? 돌아가셨어. 오빠 자? 나도 엄마 없어. Pada saat ini Ji-young berusaha mendekatkan diri dan berbagi cerita dengan Ji-hon, di mana dia merasa nasib mereka berdua yang sama-sama ditinggal oleh ibu mereka. Namun Ji-young ditinggal dalam perceraian, sehingga ia meyakinkan Ji-hon bahwa ia dapat memahami apa yang Ji-hon rasakan.
나도 Mendengar 동생 itu, 있어. Jihoon pun menceritakan kisahnya yang mempunyai saudara laki-laki dari ibu tirinya. Sehingga menjelang kematian ibunya, membuat ibunya begitu menderita melihat fakta bahwa suaminya telah mempunyai istri lain. Maka dari itu, dulu Jihoon sering menggertak adiknya, yang mungkin karena itulah penyebab luka di dahi adiknya. Walau ia sadar bahwa adiknya tidak bersalah, namun pada saat itu, ia benar-benar membenci kehadiran adiknya itu. 이제부터 잘해주면 되지. 오빠 착하잖아. Mendengar perkataan Ji-young membuat Jihoon nekat mencuri jam tangan mahal milik Yeonjun. 여기 왜 왔어? 손가락 다칠까봐 노가다도 못 뛴다는 놈이. Di mana hasil penjualan jam tangan itu ia berikan pada ayahnya agar mengurus adiknya itu. Namun ayahnya sendiri juga sama seperti orang lain yang meremehkan Jihoon dalam mimpi-mimpinya yang tidak masuk akal itu. Sehingga membuatnya emosi. 직접 드리니까 돈지랄이에요? 뭐야 이 쌍놈의 새끼가. 마지막이니까 받으라고요. 들어가 본 적은 있어요? 아니 이게 뭔 소리야? Jihoon pun mengatakan bahwa di luar sana ada dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang mereka jalani saat ini. Yang mana satu-satunya kesempatannya agar bisa menikmati itu hanyalah dengan mimpi-mimpi yang ia pegang teguh sampai saat ini. Maka dari itu ia pun mengatakan pada ayahnya bahwa semester depan ia akan berangkat ke luar negeri. Sehingga ia tidak bisa memberi mereka uang lagi. Dan dia juga tidak akan pernah kembali lagi. 모르겠지만 집에 들어와 공주연. 알았어? 치기 싫으면 치지 Melihat 마. Jihoon yang terus kesal karena gagal memainkan lagu itu, Ji-young menasehatinya jika ia harus beristirahat. Namun mendengar itu, Jihoon mengatakan bahwa ia harus mempelajarinya karena hidupnya tergantung pada usahanya. Tidak seperti Jihoon yang bermain piano demi mendapatkan gelar dan hanya sekedar menjalankan hobinya. Namun ternyata 나 좀 봐달라고 한 거라고. Ternyata Ji-young juga sama dengannya, karena ia juga harus bermain piano demi bertahan hidup, agar memiliki arti di mata ayahnya, dan tidak ingin dianggap hanya bisa menghabiskan uang ayahnya saja. Dia juga menyemangati Jihoon karena ia tahu bahwa walau sangat jarang latihan, Jihoon masih terlihat bagus dalam permainannya, sehingga ia yakin bahwa Jihoon benar-benar punya bakat itu yang akan merubah hidupnya kelak. 가난이 재능은 아니지. 나도 쳐보면 안 돼? 나도 연습해야 하잖아. Mendengar lantunan dari permainan jari jemari Ji-young yang begitu indah membuat Jihoon sangat menikmati permainan itu sampai membuat ia terpukau kagum melihat sosok Ji-young. 너 1학기 위클리 때 쳤던 곡 맞지? 좋았거든. 곡이 좋잖아. Mendengar itu, Ji-young tiba-tiba mencium Jihoon, sehingga membuat Jihoon takut dan terkejut dengan tindakannya itu. Namun Ji-young terus mendesak dan mengaku bahwa ia tampaknya telah jatuh cinta pada Jihoon. Maka itu, ia pun terus memojokkan Jihoon, sehingga yang terjadi adalah 오빠 진짜 좋은 사람인데 힘들었던 거잖아. 좋아서 그래. Ternyata itu hanyalah siasat Ji-young agar ia bisa membuat Jihoon lengah dan langsung menghabisinya. Namun sebelum ia bertindak, terdengar suara Yeonjun yang tampaknya telah sampai di sana. Sehingga dengan terpaksa Jihoon membungkam Ji-young yang terus mencoba untuk berteriak. Namun teriakannya pun tampaknya disadari oleh Yeonjun. Sehingga yang terjadi adalah 아니야. 아 그럼 엄마 걔네들 썩은 거 먹고 죽을까? 죽어? 술 맛있게 드시고. 누구야? 저기 오지 마. 오지
Melihat itu, Yeonjun pun sangat ketakutan mengira Ji-Hon adalah perampok. Namun Ji-Hon terus mencoba menenangkan Yeonjun. Setelah sekian lama, akhirnya Yeonjun pun bisa tenang dan mengetahui itu adalah Ji-Hon. 나야 나. 지훈이 형, 내 집에서 뭐 하는 거야? 잠깐만. 내가 다 설명할게. 잠깐만 내 말 좀 들어봐. Akan tetapi sebelum Ji-Hon menjelaskan semuanya, ia terkejut mengetahui Ji-Hon yang memakai bajunya, sehingga membuat ia emosi dan terpaksa Ji-Hon memohon dan bertindak sedikit kasar agar Yeonjun bisa mendengarkannya. 미안해, 미친 새끼야. 돌았냐? 미안한데 니들은 왜 사람 말을 안 듣냐? 꺼지라고, 미친 새끼야. 알았어, 해봐, 그럼. 도대체 왜 여기 있는데? 왜 말을 하라고? 저 피아노 저 뭐? 좀 치려고. 치다 보니까 밤을 새고 그래서. 장난하냐? Setelah Ji-Hon menjelaskan semuanya, tampaknya Yeonjun dapat menerima alasan itu. Namun responnya tampak terlalu meremehkan hal itu karena ia merasa piano itu tidaklah penting. Sehingga ia sangat heran mengapa Ji-Hon bisa bertindak sejauh ini hanya demi bisa bermain piano itu. Yang mana kata-kata itu pun membuat Ji-Hon yang merasa sangat membutuhkannya dan sangat mencintai piano merasa sangat emosi pada Yeonjun yang sama sekali tidak bisa menghargai piano itu. Sementara orang-orang sepertinya yang sangat membutuhkan perjuangan walau hanya demi sekedar bisa bermain piano, sehingga Ji-Hon menjadi kalap dan memukul Yeonjun sampai-sampai yang terjadi adalah 야, 저 돌았냐? 말을 하면 되지. 아니라고. mengalami benturan keras itu membuat Ji-Hon terluka parah pada kepalanya, sementara Ji-Young memutuskan untuk kabur dari sana. Dan tidak lama kemudian pihak kepolisian pun hadir di sana. Akan tetapi Ji-Hon sama sekali tidak terlihat berada di sana. Yang ternyata dengan sempoyongan dan dengan sisa-sisa tenaganya ia berusaha untuk pulang ke rumahnya. Namun 뭐라고? 집에 가야 돼요. Namun sampai di sini sajalah perjuangan Ji-Hon dalam menggapai mimpi-mimpinya yang telah tenggelam bersama dirinya, yang telah tumbang di dalam perjuangannya. Oke, sekian pembahasan film kita kali ini. Ji-Hon yang malang berakhir seperti itu. Ya beginilah kalau sesuatu dimulai dengan hal yang buruk, maka akan berakhir dengan keburukan juga. Walaupun Ji-Hon tidak punya niatan buruk sama sekali, namun tetap tindakannya salah. Tapi gua juga sangat gemes melihat Ji-Young yang terlalu ikut campur, sehingga harusnya masalah ini bisa kelar dengan jentikan jari saja. Namun menjadi keruh dengan sifat angkuh Ji-Young yang ingin ikut campur terlalu jauh. Oke guys, sekian video kita kali ini. Gua mau mengingatkan teman-teman agar tidak sekali-sekali menginginkan apapun yang bukan milik kita sendiri. Maka syukuri sajalah apa yang kita miliki saat ini. Karena dengan bersyukur, maka kita bisa merasa cukup dan lebih bahagia lagi dengan menjalani hidup kita sendiri. Oke, sekian gua ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu mendukung gua. Sampai di titik ini, gua sangat bersyukur sudah mencapai 5.000 pecandu alur cerita film yang memberi dukungannya pada channel ini. Sekali lagi, gua ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian. Oke, gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.